Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Arsalahu hudan wa rahmatan ila banil insi wal jan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i bi ihsan wa ala man ihtada bi maril ayyam wal asman. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ila an-nur amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa mengucapkan alhamdulillah yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, limpahan rahmat dan curah nikmatnya yang masih selalu menyertai kita. Yang ini pasti jauh lebih banyak daripada ujian yang diberikan kepada kita. Semoga kita jadi hambanya yang selalu bersyukur kepadanya, termasuk hamba yang sedikit yang pandai bersyukur itu. Kedua, semua niat baik kita untuk thalabul ilmi, menambah ilmu dan sekaligus i'tikaf, maksudnya mendapatkan ridhonya, rahmat dan barokahnya yang insya Allah akan memberkahi kita semua, dunia kita sampai akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Kita masih bab Fadil Hasan bin Thabit ya. Apa? Betul. 1621. Fadil Abu Hurairah sekarang. Kayaknya masih satu ya, yang 20 aja belum. Sudah kali. Ya. Bastuh ursa. دخل عائشة عند حسن بن ثابت ينشد شعرا يسبب بأبيات. Ya, kita mundur dulu ya satunya. Yang ini ada apa? Ini istilah pepatah bahasa Arab itu yang saya kira perlu penjelasan ya. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat ya. Hadis yang berasal dari Aisyah ya. Dia ini berkata, Ista'dzana Hasan an-nabiyya fi hija'il musyrikin. Hasan bin Thabit itu pernah minta izin kepada Muhammad SAW untuk hija'. Hija' itu semacam apa ya, menyerang dengan kata-kata atau mencaci ya, atau menghinakan mereka. Qal kaifa binasabi, Rasulullah pun menjawab ya, bagaimana dengan nasabku, maksudnya kan nasab Rasul juga kepada orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy itu kau caci misalnya, kau rendahkan, kau hinakan, kan nenek moyangku juga dari orang Quraisy.
dia mengatakan apa? Faqala Hasan mengatakan ya, la usallannaka minhum kama tusallu sya'rah minal ajin. Ajin itu apa, kalau mau bikin roti itu dari sambur itu apa namanya itu? Jadi tepungnya dari campur dengan ada telur, ada air, yang itu ajin itu ya. Ya. Terjemahnya gimana di situ? Apa? Adonan ya. Jadi dibaca semuanya. Hasan berkata, aku akan menyelamatkanmu dari ejekan mereka seperti dicabutnya sehelai rambut dari yang ditarik dari ini ya. Jadi artinya dia meskipun itu ya, untuk menyerang, menghinakan, merendahkan orang musyrik Mekah, tetap akan berhati-hati ya, sehingga nasabmu ya Rasulullah itu tidak diniati, paling tidak niati untuk dilecehkan itu. Caranya seperti apa? Caranya seperti sehelai rambut ya, itu yang ditarik dari adonan itu, yang keluar kan rambutnya, lainnya gak ikut dan itu ya. Jadi itu. Jadi artinya bahwa Hasan tetap hati-hati agar juga tidak melukai atau apa namanya nenek moyangnya, terutama nenek moyang yang beriman atau paling tidak yang meskipun kafir tapi tidak memusuhinya. Kan seperti Abu Thalib misalnya, sampai akhir hayat kan belum beriman, tapi Abu Thalib tidak pernah memusuhinya, bahkan membela dari musuh ya. Ibnu Abbas asal mula juga seperti itu ya. Saya percaya ya, baru setelah perang Badar jadi tawanan oleh Rasulullah, sengaja diberi tebusan yang mahal. Ternyata Rasulullah melalui wahyu tahu bahwa saat berangkat ke perang Badar, Abbas bin Abi Thalib itu menitipkan emas-emasnya kepada penduduk Mekah ya. Maka dipaksa untuk membayar mahal karena punya emas yang dititipkan itu, sehingga Abbas terkaget-kaget, nggak ada orang yang tahu kok dia bisa tahu, dan akhirnya masuk Islam dengan itu ya. Hamzah termasuk Islamnya ya setelah dihinakan oleh orang-orang jahiliyah, Muhammad dihinakan, maka dia membela itu sampai akhirnya masuk Islam ya. Ya, yang jelas ini adalah penyairnya Rasulullah ya, yang membelanya melalui puisi-puisi ya, dan juga menyerang musuh dengan karya puisinya ya. Memang keahliannya di bidang itu ya. Namun dia ini termasuk orang Ansor, bukan orang Muhajirin ya. Ansor ya. Berikutnya Yakhrajul Bukhari Kitabul Manaqib babu man ahabba alla yasubba nasabahu. Babnya tentang orang yang senang untuk tidak mencela atau mencaci nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu datang saya hidupkan. Ya. Yang kedua, babu min fadhaili Abi Hurairah ad-Dausi radhiyallahu anhu. Bab salah satu kemuliaan atas bagian kelebihan kemuliaan Abi Hurairah ad-Dausi, itu nama nisbahnya, jadi dari Daus ya.
Hadis Abu Hurairah sendiri, yang bersumber Abu Hurairah sendiri, dia berkata qala innakum taz'umun anna Abu Hurairah yuksirul hadis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang hadis yang bersumber dari Abu Hurairah sangat banyak, sehingga ada semacam suudzon kepada beliau ini. Seakan-akan dia ini barangnya sebagian ngarang dewi, kalau tidak ada suudzon semacam itu, sehingga Abu Hurairah membuat pernyataan ini, ya. Kamu tas'umun mengaku atau maknanya suudzon kepadaku, ya, bahwa aku banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul mau'id. Mau'id itu asal maknanya ya, waktu yang dijanjikan. Al-mau'id. Mau'iduna as-subuh, janji kita nanti waktu subuh misalnya, ya. Tapi maksudnya di sini adalah nanti kita akan sama-sama ketemu di hadapan Allah. Ya. Sehingga kita akan tahu siapa yang benar. Apakah saya itu meriwayatkan hadis itu kemudian ngarang dewi, kira-kira begitu. Seperti yang kalian suudzonkan kepadaku. Dan juga siapa yang nanti akan nyata betul di sana kita tahu. Ya benar, apakah saya seperti ilmu atau saya sama tidak melakukan itu. Ini maksudnya mau'id. Dengan katanya kita tunggu hari kiamat. Siapa yang benar nanti? Apakah kalian atau aku? Yang pasti beliau tidak membuat hadis, tapi karena sering bertemu dengan Rasul, maka sangat sayang kalau ini tidak saya riwayatkan. Intinya seperti itu. Ini kuntum ra'an miskinan. Sungguh aku itu seorang yang miskin, ya. Karena miskinnya itu konon dia termasuk ahlus suffah. Ahlus suffah itu siapa? Jadi di Masjid Nabawi waktu itu tentu sangat kecil, ya, yaitu di belakangnya, sekarang belakang makamnya Rasulullah bersama Abu Bakar, dan itu ada semacam serambi atau emperan masjid itu, ya. Nah, dulu orang-orang yang miskin itu, ya, tinggalnya di situ, di emperan masjid itu. Intinya hanya ngaji, ibadah di masjid, kemudian hidupnya nanti dari keikhlasan para jamaah yang ke masjid itu, memberikan pemberian kepada mereka, makan, minum mungkin, selalu dibawakan oleh mereka itu, ya. Itu ahlus suffah. Suffah itu apa? Suffah itu banyak, sehingga tasawuf itu riwayatnya juga dari suffah ini. Suffah, jadi emperan saja asalnya. Ada juga yang mengatakan tasawuf itu dari kata sofin, sofa yasfu, sofin itu jernih, dari hati yang jernih karena hanya beribadah saja, tidak berinteraksi duniawi dengan banyak orang, ya. Ada juga yang mengatakan suf. Kalau suf itu adalah pakaian hul untuk musim dingin, karena mereka tadi tidurnya di emperan masjid waktu musim dingin kan kedinginan, sehingga mereka selalu berpakaian suf itu. Maka muncul istilah sufi, orang tasawuf itu, termasuk tasawufnya maksudnya. Yang di zaman Nabi tidak dikenal istilah itu,
Zaman Nabi itu adalah istilah az-zuhud. Zuhud, ya. Zuhud itu tidak terlalu banyak berpikir tentang kehidupan dunia, lebih fokus kepada kehidupan akhirat. Ya. Jadi duanya sekedar untuk hidup dalam keadaan yang normal, tidak. Nah ini Abu Hurairah itu juga termasuk itu. Alzamu Rasulullah ala mil'i batni, dan selalu menyertai Rasulullah sampai perutku penuh. Ini bisa jadi kata kiasan ya maksudnya penuh dengan riwayat hadis dari Rasulullah. Bisa juga karena ahlu sufah tadi ya, makannya itu memang akibat dekat dengan Rasul, berbiasa dengan Rasul, maka para ahliya, orang kaya kalau ke masjid yang memberikan makanan kepada ahlu sufah, termasuk Abu Hurairah ini. Wa kana al-muhajirun yashghaluhum as-safqu fil aswaq. Dan saat itu orang-orang muhajirun, orang Mekah muhajirin itu sibuk dengan bisnis di pasar. Sofak itu semacam persetujuan antara penjual dan pembeli, sehingga melakukan semacam jabat tangan itu berarti itu sudah ridho. Ya, yang menjual rela dengan tawarannya, yang nawar juga sudah simbol daripada apa istilah sekarang sudah tawar menawar, sudah dalam bisnis sudah deal ya. Sudah deal ya. Jadi orang-orang muhajirin, apalagi Abu Bakar, Rahman bin Auf ya, itu memang begitu hijrah di Madinah 3 hari, setelah 3 hari mereka itu sudah mencari pasar, tanya tentang pasarnya di mana, karena biasa berbisnis, meskipun juga ada yang tidak biasa itu, maka mereka menjadi buruh kebunnya kaum Ansor ya. Kan Madinah terkenal dengan tanah yang subur dan miliknya kaum Ansor, sehingga mereka menggunakan tuntunan Rasul bahwa jadi tamu itu punya hak untuk mendapatkan bantuan, baik mungkin penginapan, makan, minum dari sahibul baitnya. Baru 3 hari mereka sudah meninggalkan itu, tidak berlama-lama tuntunan seperti itu. Yang biasa bisnis ke pasar, yang tidak bisnis ya menjadi buruh kebunnya orang Yahudi di Madinah ya. Ini tadi Abu Hurairah tidak seperti itu ya. Jadi mengandalkan tadi ahli sufah tadi, sementara orang muhajirin yang bisa bisnis sudah dia pasar, deal dengan pembeli atau penjualnya. Wa kanatil ansaru yashghaluhumul qiyam ala amwalihim. Dan orang-orang Ansor sibuk tentang harta mereka. Tadi yang punya kebun tadi tentu sibuk dengan kebunnya ya. Dan kebun itu saat itu ya, yang terutama adalah kurma di Madinah ya. Kemudian anggur sampai hari ini ya. Sampai hari ini anggur pun di Madinah ya. Terutama di sekitar Kuba itu yang subur, dan di sana ada mata air, sehingga kita kampus dulu, zaman kampus saya itu di Islamic University Madinah itu tiap hari ada tangki-tangki tertangki itu mengambil dari Kuba dibawa ke kampus ya. Dulu nggak mungkin, sekarang sudah
macam pom PDAM itu barangkali ya, dari Kuba. Fasyahidtu min Rasulillah dzata yaumin, karena setiap hari bersama Rasul, maka suatu hari saya menyaksikan Rasulullah SAW ya, wa qala, di mana beliau bersabda, mayabsud ridaahu hatta akhziya maqalati, siapa yang yabsud itu selamanya menggelar, rida itu selendang asal maknanya ya. Bisa jadi itu serbannya orang Arab itu, serban itu. Barang siapa yang menggelar ya, kalau kita kadang-kadang kan meminta apa namanya sumbangan sedekah untuk anu di masjid misalnya ya, aku sampaikan mungkin ceramah itu, kemudian gelar ya, siapa yang memberikan itu ya. Nah di sini berbeda, menggelar itu tahu hatta akhdhiya maqalati, sampai selesai aku menyampaikan apa-apa yang aku ucapkan, taklimku misalnya, atau sambutanku, atau tausiahku sekarang sudah begitu. Kalau tausiah itu asal maknanya rekomendasi, tausiah atau juga tazkiyah, rekomendasi. Barang siapa yang menggelar itunya ya, sampai aku selesai menyampaikan ya, taklimku, pidatoku, tausiahku, summa yakbiruhu, kemudian yakbiru masalahnya memegangnya, jadi maksudnya setelah apa digelar tadi dilipat lagi, kemudian dipegang tangannya atau dengan tangannya, falayyan syai'an sami'ahu minni, maka dia tidak akan pernah lupa yang pernah didengar dariku itu ya. Ini dugaan saya, ini juga kiasan. Ini kan maksudnya Rasulullah seakan ilmu yang didapat dari yang sama Rasul itu, karena tadi orang membuka ini apa namanya serbannya tadi, dia tidak akan lupa ilmu yang saya berikan tadi. Fabasattu burdatan, maka si Abu Hurairah ini kan menggelarkan burdah. Burdah itu apa? Burdah ya semacam pakaian juga. Kalau nggak salah ada yang tebal juga burdah itu, biasanya dipakai pada musim dingin biasanya. Kanat ali yang saya bawa, yang di atasku itu maksudnya ada pada diriku. Fawalladzi ba'atsa bil haqq, maka demi zat yang telah mengutusnya dengan hak, jadi maksudnya demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan hak, manasitu syai'an sami'tuhu minhu, maka aku tidak pernah lupa apa-apa yang pernah saya dengarkan dari Rasulullah SAW. Jadi intinya kira-kira hadis ini yang apa namanya Hurairah itu digunjingkan orang ya, diingin orang, kok sangat banyak sekali riwayat dari dia itu, apa enggak ditambah-tambah dewi kira-kira seperti itu. Nah, sehingga dia menyampaikan ini pertama tadi kita tunggu aja di kiamat nanti. Yang benar saya apa suudzonmu kepadaku itu. Kemudian dijelaskan tentang alasannya. Muhajirin sibuk di pasar, Ansar sibuk di ini, sehingga saya bersama nggak punya apa-apa, jadi hidup saya di masjid itu. Nah, sehingga saya selalu menyertai atau mengikuti taklim dan tausiahnya Rasulullah. Sementara Rasulullah bersabda, siapa yang
menggelar tadi lidahnya, serbannya, selendangnya. Kemudian setelah selesai digulung dengan tangannya, seakan ilmunya seakan seperti diumpamakan seperti benda. Maka apa yang mendengarkan dari tausiahku, dari taklim, tidak akan lupa untuk selamanya. Nah, Abu Hurairah melakukan itu. Ya. Akhrajahul Bukhari fi kitabil I'tisam. I'tisam itu apa? I'tasama itu mencari ismah. Ismah itu apa? Pelindungan. Dan Nabi itu maksum ya. Maksum ya, itu i'tisam itu asal maknanya mencari perlindungan. Jadi perlindungan dari Allah tapi ya. Babu al-hujjah alaman qal inna ahkaman nabi kanat dhahirah. Babnya tentang hujjah atau alasan yang kuat ya, kepada orang yang mengatakan bahwa ahkamun nabi kanat dhahirah, hukum-hukum dari Nabi itu akan suatu benda yang nyata. Coba terjemahnya ya. Disebutkan oleh Bukhari pada kitab ke-96, kitab berpegang teguh bab 22, bab argumen atas orang-orang yang mengatakan bahwa hukum Nabi itu zahir. Hadis dari pertama. Bismillah. Ya, innakum tasmun ya. Apa yang Hurairah? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya kalian mengira bahwa aku Abu Hurairah memperbanyak hadis atas nama Rasulullah SAW. Jadi dari atas nama berarti memalsukan dari suudzoni, karena banyaknya yang ditulis ya berikutnya. Biarlah Allah yang menghisabku. Ya, tidak ada keterangan di situ. Oh ya, itu maknanya tadi, tunggu aja hari kiamat nanti siapa yang benar. Kalau saya benar pasti saya enggak tapi kalau kalian suudzon musalah, kalian akan mendapatkan hukuman jalur. Ya, berikutnya. Aku adalah seorang yang miskin. Ya, betul. Aku selalu tetap bersama Rasulullah untuk memenuhi perutku. Untuk apa? Memenuhi perutku. Untuk takarur dia letak juga ya. Sedangkan orang-orang muhajir sibuk dengan berjualan di pasar, dan orang-orang Ansor sibuk dengan menjaga harta mereka dalam pertanian. Maka aku melihat dari Rasulullah SAW pada suatu hari, dan beliau bersabda, siapa yang menghamparkan selendangnya sampai aku menyelesaikan ucapanku, kemudian ia akan menggulung selendangnya tersebut, maka ia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang telah ia dengar dariku. Maka aku akan menghamparkan kain yang aku kenakan, maka demi yang telah mengutusnya membawa kebenaran, aku tidak pernah lupa sedikit pun apa yang telah aku dengar darinya. Ya, jadi terjemahannya juga harfiah ya. Harfiah ya. Tadi misalnya saya selalu bersama Rasulullah untuk memenuhi perutku. Itu sebenarnya bisa juga benar karena lapar, mungkin kan dapat yang tadi di majlisnya Rasul karena al-sufa. Bisa jadi yang dimaksud sini adalah ilmu yang datang dari Rasul. Jadi bukan perut dengan makanan saja, tapi dapat ilmu dari Rasul. Ya. Kemudian tadi man basata tadi, man yabsut tadi, ya harfiah juga, selendangnya atau ridaknya atau
serbannya digelar selama Rasulullah masih memberikan taklimnya, mau'idhahnya, tausiahnya sampai selesai, kemudian itu ditutup. Ini kalau dimaknai kiasan, jadi ya semacam itulah ya itu. Jadi sama didengarkan dengan betul sampai selesai, maka Rasulullah menjamin ya semua yang saya berikan tidak akan terlupakan. Dan Abu Hurairah ternyata mengatakan betul seperti itu. Jadi apa yang dengar Rasulullah yang banyak untuk dengar orang lain karena selalu bersama Rasul, maka saya tidak pernah lupa itu. Ya. Babul Husah mangkol inna kamal kanat dhahirah nyata ya. Berikutnya babu min fadhaili ahli Badrin radhiyallahu anhum wa qissati Hatib ibnu Abi Balta'ah, dan kisah tentang salah seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah ya. Hadis Ali radhiyallahu anhu, hadis berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ba'atsani Rasulullah ana wa Zubair wal Miqdad bin al-Aswad. Rasulullah SAW mengutusku ya, bersama Zubair bin al-Awwam tentunya, wal Miqdad bin al-Aswad dan Miqdad bin al-Aswad. Ini kalau nggak khilaf semuanya ini adalah yang pernah ikut perang Badar. Jadi veterannya perang Badar. Dia ini berkata, siapa dia ini? Rasulullah ya. Karena ini ba'atsani Rasulullah ana Zubair, Rasulullah bersabda, intaliku hatta ta'tu rawdahah, berangkatlah kalian sampai di tempat yang namanya Rawdatah. Rawdatah itu tempat kira-kira 10 mil dari kota Madinah ya. Fa inna biha dha'inah, maka sungguh di sana itu nanti itu ada adh-dha'inah. Adh-dha'inah itu di sini maknanya al-mar'ah fil haudaj. Haudaj itu apa? Haudaj itu dulu kan unta itu ya, tijaknya dikendarai di atasnya, di kiri kanannya itu ada tempat untuk penumpang itu. Jadi kira-kira di kiri kan minimal 2 orang, di atas 1 bahkan bisa 2, jadi 4 orang. Bisa jadi kalau untanya kuat bisa di kiri kanan 2, 4, di atas 2, 6 orang. Gitu ya. Unta itu seperti itu. Tapi di sini tadi ternyata di haudajnya itu ada seorang wanita. Ya, dha'inah. Fa inna bi dha'inah wa ma'aha kitab. Dan perempuan di dha'inah ini membawa kitab. Kitab ini maksudnya surat. Bukan bawa kitab Al-Qur'an ya. Bawa kitab surat. Ada tulisan yang ini dikirimkan melalui ini kayak begitu ya. Fakhudhuhu minha, maka Rasulullah memerintahkan ambil surat itu. Ambil surat itu. Ini tentu juga melalui wahyu juga ya. Oleh wahyu. Wahyu dapat Rasulullah, kalau ada orang ke Mekah
ada yang disembunyikan di dalam haudat tadi dan membawa surat ini surat apa? Surat tahziah jadi perlu dicurigai. Fantolakna, maka kami semua 3 orang tadi ya, Ali, ya, Zubair dan Mikdad tadi kita pun berangkat. Ta'ada bina khailuna, ya, khail itu pasukan kuda, ya, kuda kita mengejar bisa melampaui tadi, bisa mengejar yang berangkat bahwa tadi adaina hantan tahina ila raudhah, sampai kita sampai di raudhah, yaitu Raudhatah Khah tadi nama tempat tadi ya. Fa idza nahnu bidhainah, dan situlah tiba-tiba kami bertemu bisa ngejar tadi menjumpai dhainah yang dibawa oleh apa tadi ya, tentu yang Fatih bin Balta'ah kalau nggak salah ini yang bawa itu ya. Fakulna akhrijil kitab, tadi perintah Rasul ambil itu kan gitu, maka pada perempuan merintahkan keluarkan apa yang surat yang kau bawa itu. Faqalat ma ma'i min kitab, ternyata berusaha untuk saya nggak bawa surat apa-apa kok. Jadi mau berbohong, mau menyembunyikan ya. Aku nggak bawa gitu, nggak bawa surat. Fakulna la tukhrijin lagi la tahrijna la tahrijannal kitab, bukan mesti la tukhrijanna, bukan tah, kamu harus mengeluarkan itu, dipaksa. Aula tulqiyanna asyab, atau kau lepaskan pakaian. Dari dipaksa karena perintah Rasulullah tadi ambil, ternyata berpura-pura saya nggak bawa, maka dipaksa untuk mengeluarkan, atau kalau tidak kamu harus melepaskan pakaian. Fa akhrajatu min iqasiha, maka akhirnya wanita mengeluarkan ya dari pakaiannya, dari tengah-tengah pakaiannya. Iqas ini ya, di sini jemaahnya apa? Iqas al-khaytul ladzi yu'taqassu bi atrafiz zawaib. Al-khayt itu ya benang ikatan aja, jadi kalau di bundelan pakaiannya gitu, dengan pakaiannya diikat itu, akhirnya dikeluarkan dari situ. Fa'ataina bi Rasulullah, maka kami pun mendatangi Rasulullah dengan membawa itu tadi, tulisan tadi atau surat tadi. Fa'iza fihi, ternyata ya yang ada di dalamnya itu surat min Hatib ibni Abi Balta'ah. Itu surat yang berasal dari Hatib bin Balta'ah tadi. Jadi Hatib ini salah satu veteran perang Badar, tapi kelihatannya dalam masalah ini ya akan kira-kira memberitahukan kepada keluarga di Mekah tentang apa yang diperintah Rasul kepada sahabat. Nah, itu. Jadi intinya kita akan membuka untuk keluarganya ya, hal-hal yang diperintah Rasulullah untuk dilakukan kepada penduduk Mekah. Jadi mestinya dirahasiakan, tapi oleh Balta'ah ini mau disampaikan kepada keluarganya.
ila unasin musyrikin, dan keluarganya tentu masih orang-orang musyrik, min ahli Mekah, dari penduduk Mekah, yukhbirum bi ba'di amri Rasulullah SAW, yang suratnya itu memberitahu mereka keluarga Abi Bakar Mekah yang masih musyrik itu tentang sebagian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi gampangnya akan membocorkan, kira-kira membocorkan apa yang dilakukan Rasulullah ya, pada 3 orang tadi ya, khusus kepada keluarga mereka. Yukbir Rasulullah sudah ya. Faqala Rasulullah ya Hatib ma hadza. Jadi setelah dibuka tadi ternyata surat itu dari Hatib al-Batah. Maka Rasulullah pun mengapa namanya seperti itu, melakukan penyelidikan atau penyidikan itu. Hei Hatib, ini apa surat ini? Rasulullah agak marah tentunya, karena tadi kok mau membocorkan perintah Rasul kepada orang-orang yang akan ke Mekah tadi. Qala ya Rasulullah la ta'jal alaiha. Maka Hatib al-Batah itu pun jangan marah sama saya, maksudnya. Jangan tersentuh marah pada saya ya Rasulullah. Inni kuntu imra'an mulsaqan, ya. Bukan mulsaq ya, mulsaqan ya. Mulsaqan fi Quraisy. Aku itu seorang mulsaqan, asalnya melekat. Jadi seakan kan tidak bisa berpisah dengan orang Quraisy di Mekah itu. Sudah sangat akrab hubungan saya dengan mereka, mulsaq ya. Imra'an, seseorang yang tidak bisa lepas dengan Quraisy Mekah, karena keluarga aku semua orang Quraisy Mekah ya, begitu. Walam akun min anfusiha. Ini kalau terjemahan harfiahnya gampang, walam akun min anfusiha. Tapi saya tidak merupakan bagian dari jati diri mereka. Jadi maksudnya dugaan saya ya. Tapi saya sekarang sudah muslim kan, saya tidak ikut musyrik seperti mereka. Nanti coba yang terjemahan situ apa ya. Wa kana ma'aka minal muhajirin. Dan bersamamu ya Rasulullah di Madinah itu kan banyak orang-orang muhajirin. Lahum qarabatun bi Makkah. Yang mereka itu punya kerabat yang banyak di Mekah. Yahmuna biha ahlihim wa amwalihim wa amwalahum. Yang mereka itu juga ikut menjaga keluarga mereka di Mekah dan juga ikut berusaha menjaga harta mereka. Fahbabtu, maksudnya maka saya tulis surat itu ya dalam rangka ya menjaga keluargaku di Mekah dan juga menjaga harta mereka. Idfatani dzalika minan nasabi fihim, yaitu ketika fatani dzalika minan nasab, putuslah hubungan nasabku dengan mereka setelah aku berhijrah bersamamu ke Madinah itu. An attakhidha indahum yahdan yahmuna biha qarabati. Saya antar putus hubungan nasab dengan mereka karena apa? Ya, karena hijrah tadi, sehingga aku tidak bisa lagi punya tangan, punya kekuatan untuk ikut menjaga kerabatku yang di Mekah.
Wa ma fa'altu kufran walartidadan. Dan aku ya Rasulullah mengirim surat itu sama sekali bukan karena saya kafir maupun murtad. Wala ridwan bil kufri ba'dal Islam. Dan juga saya ridho dengan kekufuran lagi setelah saya masuk Islam. Faqala Rasulullah laqad sadaqakum. Laqad sadaqakum. Terjemahan harfiahnya maksudnya ya, sungguh Allah pasti tahu tentang kebenaran. Jadi alasan benar-benar seperti itu atau tidak itu Allah yang tahu. Ya. Faqala Umar mendengar itu langsung ya Rasulullah da'ani adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku izin aku untuk menebas lehernya orang munafik ini. Jadi Umar bin Khattab menduga kebohongan Nabi Balta'ah tadi, meskipun sama-sama veteran perang Badar. Ini mestinya rahasia kok mau diberitahukan kepada orang musyrik Makkah meskipun keluarganya, dan alasannya tadi ya saya dari keluarga kan berkewajiban untuk menjaga harta mereka, menjaga hubungan saya dengan kerabat saya. Rasulullah kira-kira seperti Abu Hurairah tadi, wallahul mau'id tadi. Ya nanti buktikan di hari kiamat kan Allah dan di sini laqad sadaqallah, ya sungguh pasti Allah Maha tahu tentang kebenaran. Tapi Umar udah langsung minta izin, tak sabete misalnya lehernya lah. Rasulullah ternyata masih berbuat inilah. Innahu qad syahida badrun. Karena Nabi Balta'ah itu salah satu veteran perang Badar. Jadi perang Badar ini memang punya kedudukan yang luar biasa ya. Karena itu perang pertama dan saat itu hanya 300 orang berhadapan dengan 1000 orang yang lengkap dengan bersenjata gitu ya. Jadi kalau seandainya dia itu bukan veteran perang, Rasul sudah menintahkan tebasin saja lehernya. Maka Rasul mengingatkan dia ini kan veteran Badar. Wa ma yudrika la'allaha ayyakun qad ittala ala ahli Badar. Wa ma yudrika maknanya apa? Dari mana kau tahu? Atau maksudnya barangkali Allah ayyakun ittala ala ahli Badar. Allah sudah Maha tahu tentang ahli veteran Badar itu. Tahu tentang apa? Jadi karena jasanya itu bisa jadi yang semacam ini dimaafkan oleh Allah. Faqal, maka Rasulullah pun bersabda, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu." Bukan ini ya, mungkin Rasulullah ini meriwayatkan firman Allah sehingga menjadi hadis qudsi yang sepotong ini. Faqal i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah mengatakan berbuatlah kalian para veteran Badar itu, sungguh aku telah memaafkan kamu sekalian. Jadi menunjukkan nilai perang Badar itu para veteran jauh lebih tinggi daripada
perang-perang yang lain. Ya. Karena saat itu kalah selesai juga. Dan Rasulullah kan saat itu doanya sampai nangis-nangis, bahkan kalau ini binasa ya Rasulullah, mungkin kau tidak disembah lagi di muka bumi. Waktu perang Badar itu ya doanya Rasulullah semacam itu. Ya. Akhrajal Bukhari fi kitabil jihad wasyar. Tidak Bukhari dalam kitab jihad wasyar. Siyar itu perjalanan. Misalnya jamak dari sirah, perjalanan ya. Tapi juga perjalanan dalam jihad. Babul jasus. Jasus itu apa? Mata-mata. Babnya tentang jasus, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, itu jasus. Ini tadi kan Abi Balta'ah seakan-akan memposisikan dirinya sebagai mata-mata suatu dirasakan Rasulullah, ternyata dibuka untuk keluarganya di Mekah. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah di dalam surat Mumtahanah, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan sekali-kali kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali. Wali ini pernah diributkan di dalam masalah terjemahan Quran Kemenak itu. Kok ada yang terjemahkan teman dekat, diterjemahkan pemimpin, diterjemahkan pelindung, diterjemahkan penolong. Ya. Itu sebenarnya memang maknanya banyak itu. Asal waliyah yali itu orang yang dekat. Khutmah yali, tuntunan Rasulullah, bahwa orang-orang yang dalam jamuan, ya, mungkin panjang mejanya penuh dengan jamuan, ya. Khutmah yali, ambillah yang dekat dengan kamu. Jangan, itu kiriman ini. Ya, jadi serakah itu ya. Yang terdekat saja. Lainnya kalau dikirimkan diterima, tapi jangan minta sana bawa sini. Ya. Jadi waliun memang orang yang dekat, asal maknanya. Makanya waliullah orang yang dekat dengan Allah. Wali syaitan orang yang dekat dengan setan. Wali murid dekat murid. Wali nikah, termasuk wali kota yang urusannya dekat dengan urusan kota. Ya. Kalau wali kukun tempat di Ngawi. Nah, sehingga termasuk yang dekat kawan karib, orang kepercayaan, ya, teman dekat, ya. Penolong, kan menolong itu mesti dekat dengan yang ditolong. Pelindung juga begitu. Termasuk pemimpin, juga pemimpin harus dekat dengan yang dipimpin. Jadi maknanya kalau teman dekat saja nggak boleh, apalagi pemimpin, apalagi pelindung. Itu ayatnya banyak itu dalam Al-Qur'annya. Dzalika, siapa yang melakukan itu kan 28 nanti baca nanti ya. Surat 2 surat 3 ayat 528 Ali. Siapa yang buat itu falaisa fi syai', sudah tidak ada hubungan sedikit pun dengan Allah. Maknanya apa? Sudah putus hubungan iman dengan Allah. Ya. Falaisa falaisa syai' illa an tattaqu minhum taqiyah, kecuali hanya untuk taqiyah. Taqiyah itu apa? Ini sangat populer di kalangan Syiah. Demi menyelamatkan diri, maka ambil taqiyah. Taqiyah seakan semacam perisai. Misalnya apa? Ini pada masa Allah sudah pernah terjadi, ya, ketika perang dengan Musailamatul Kadzdzab itu di akhir hayat Rasulullah, ada dua orang sahabat yang
ditangkap oleh tentaranya Musailamah itu. Dua orang ini dihadap Musailamah, kemudian dipaksa untuk mengakui Musailamah sebagai nabi. Bumi bagi dua, separuh untuk Muhammad, satu untuk Musailamah dan gitu. Yang satu menolak, memang dipenggal lehernya, mati. Yang satu lagi karena melihat temannya dipenggal, maka dia mengakui itu, tapi hanya dalam lisan supaya selamat dari pembunuhan. Maka setelah kembali ke Madinah, ditanyakan kepada tentang itu. Maka jawab beliau, yang dipenggal tadi pasti masuk surga. Ya. Yang kedua, itu juga dia dapat dispensasi, ya, tidak dimasukkan ke neraka. Kenapa? Karena dipaksa hanya untuk menyelamatkan jiwa. Turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, padahal hatinya qalbu mutmainnun, tetap iman. Ya. Ini taqiyah itu seperti itu. Tapi ukuran darunya ini nyawa. Sekarang kadang-kadang sampai nyawa udah darurat ya. Jadi kalau dia nyawa bisa hilang, dugaannya seperti itu, nah, maka mengatakan kalimat kafir demi milah jiwanya itu diberi, itu namanya taqiyah ila antataku minhum tuqa. Tapi terjemahan saya agak nggak bawa ya. Ya. Ada yang mau ya, 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat memelihara dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri siksanya, dan hanya kepada Allah kembali. Ya. Lepas dari apa tadi? Pertolongan. Ya. Lepas dari pertolongan itu sebenarnya ya, maknanya sudah hilang hubungan iman dengan Allah. Ya, jadi kurang tegas menurut saya ya. Jadi hubungan iman sudah tersisa sekecil apapun. Ya. Jadi memilih teman dekat, orang kepercayaan, teman karib ya, itu saja akibatnya seperti itu. Apalagi pemimpin tadi ya. Ini memang seharusnya ini harus kita sebarluaskan di dunia pendidikan Islam ini ya, mestinya ya. Dan jangan menunggu dekat pemilu pilkada. Kalau pemilu dekat pilkada langsung dicurigai ya. Jadi dunia pendidikan itu taruhan iman itu. Lebih menegaskan lagi coba di Pak Al-Maidah 51. Ya. Yang 51 yang pendek ya. Tahdul Yahuda wan Nasara awliya'nya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi memilih mereka Yahudi dan Nasrani kan kafir ya. Kecuali orang liberalis, pluralis dianggap sudah beriman, Yahudi Nasrani ya. Siapa yang memilih mereka sebagai teman dekat, teman karib, orang kepercayaan, penolong, pelindung, apa yang memimpin, maka
maka sudah ikut agama mereka. Maknanya apa ini? Kan berarti sudah keluar dari Islam kan? Islam. Itu fa'inal minhum, sudah menjadi golongan mereka. Ya. Sekarang coba 150, 151. An-Nisa. Mereka orang-orang kafir yang sebenarnya. Itu berapa itu? 151. Satu ayat sebelumnya. Satu dan dua itu. Sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan yang termaksud terbudak antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan yang mengatakan kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Ya. Yang dimaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Ya. Nomor satu, mereka orang-orang yang kafir sebenarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksa yang menghinakan. Ya. Itu mengatakan iman sebagian, iman tidak. Ya. Islam Nusantara itu gitu kok enggak kira-kira? Aku beriman kepada Allah dan Rasul kan ya. Tapi anehnya di pihak lain yang bersumber dari Allah dan Rasul itu Islam penjajah. Maka hukum ulaika humul kafiruna apa ini? Benar orang kafir. Tadi juga pemimpin tadi tidak salah pas sekarang 139 Pak Ali 139 orang munafik itu tidak salah yang memilih orang harus pemimpin itu juga munafik. An-Nisa juga kalau nggak salah 139 atau 140. Ya. Enggak, satu ayat sebelumnya dimulai ya. Ya. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Orang munafik ya. Yaitu orang-orang yang ambil orang-orang kafir menjadi teman menolong dan meninggalkan orang-orang beriman. Apakah mereka menjaga di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan punya Allah. Ya. Itu menjelaskan tentang orang munafik. Orang munafik itu siapa? Yaitu yang menjadikan orang kafir sebagai teman dekat, teman karib, kepercayaan, menolong, melindung pemimpin tadi. Itu munafik ya. Jadi ajaran kita sebenarnya seperti itu. Ada yang mendukung misalnya, itu sudah pasti kan, sudah nggak beriman lagi. Ya. Kalau yang bilang munafik tanda-tandanya apa sih? Bohong, tandanya kan bohong kan. Ya. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlaqa, janji bohong. Wa idza tumina diamati dipercayai khianat. Nah, tokoh kita, mbah kita memenuhi syarat itu atau tidak itu? Nah, ya. Yang ada 60 janji. Itu. Habis ini akan melejit ekonomi. Sekarang masih ada rekaman itu, rekaman yang lama itu ya. Sudah dipesan 4.000 sampai 5.000 SMK itu. Ternyata ada rekaman itu. Oh, enggak mau gitu bohong ya.
Makanya sekarang kan ada yang nuntut, ini ada jejak digitalnya semua. Jadi ada catatan mau ucapan beliau sendiri gitu ya. Kan luar biasa ya. Kebohongannya tapi menuduh orang lain, hoax langsung tangkap dia sendiri. Inilah kalau pemimpinnya udah seperti itu ya Allah kan memberi peringatan, apalagi penduduknya banyak juga yang mempercayainya. Nah, bisa jadi langit akan menghentikan berkahnya bumi. Bumi juga tidak menghentikan berkah, memberikan musibah, sebaliknya langit juga begitu. Itu janji Allah kan, janji Rasul seperti itu. Sehingga kalau hari ini dipenuhi dengan kehidupan yang penuh dengan kemelut, nggak akan selesai itu ya. Nah, dan ini sudah banyak yang menghitung ya. Kalau nanti dia tidak minta lagi satu masa jabatan lagi, kan berarti ganti ya, ya. Karena ganti pengganti kan menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa itu. Karena dia meninggalkan hutang yang numpuk juga, yang diantara janjinya dulu apa? Tidak pernah impor beras, tidak akan pernah gitu kan? Tidak akan hutang, tidak kan itu juga ya. Tapi ternyata seperti itu. Jadi pengganti meskipun orang yang baik sekalipun, sudah data itu bebannya sangat berat. Baru dari ekonomi. Kalau yang sekarang sudah masuk 100 juta misalnya, ternyata mereka itu tentara. Tamu kita yang sekarang siapa ya tamu kita itu? Nah, yang orang kita pindah antar daerah aja disegati semua, mereka berudul ke sini lewat bandara, lewat pelabuhan dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada kapal hantu Pak ya. Kalau itu mungkin narkoba. Nah dia narkoba. Tapi bisa jadi mungkin kapalnya itu kapal mereka mungkin Pak. Karena ternyata kita nggak bisa ngejar itu. Nggak bisa ngejar. Cepatnya itu. Dan bisa langsung masuk hutan. Ya. Kan memang di antara taktik mereka kan narkoba untuk merusak generasi ini. Nah dulu Tanjung Priok dulu yang apa namanya, yang pantai apa namanya istilahnya, pantai mau yang diuruk lagi itu jadi, ternyata ada tiang apa nah itu isinya narkoba berapa ton itu, kan luar biasa ya. Dan tidak diapa-apa. Apa? Tidak diproses. Nggak tahu itulah ya, makanya seperti itu. Dan ini presiden yang akan datang bisa bebannya ya pasangannya sekarang katanya, makanya dekat-dekat dengan ibunya ya, kelihatannya masih mau juga beliau ini ya. Nah, sekarang hasilnya apa? Setelah mendekat dapat Menhan, ada hasilnya untuk kita? Oh, ada ya. Nggak ada juga. Yang sudah berwasiat katanya untuk ini ternyata dekedek saja. Memang katanya sekarang urutan pertama malah itu ya surveinya Prabowo sama Puan, urutan kedua Anies ya mulia. Anies sama siapa pasalnya? Siapa? Pak ya enggak. Siapa yang terakhir ya? Yang ketiga Ganjar. Ganjar apa Genjer? Dulu ada Ganjar. Ya.
Namun alhamdulillah kita masih punya Allah ya, dan Allah melindungi kita dari itu. Kita jangan sampai pesimis saja ya, masih punya Allah, dan Allah kan mengirimkan bisa tentara dari langit, tentara dari bumi, bukan manusia aja wujudnya. Apa Pak? Jadi sangat memprihatinkan. Jadi kalau bohong tidak merasa bohong itu kan aneh. Mestinya ya seharusnya itu kalau kayak orang yang jujur gagal itu mundur, bukan malah ya. Apa? Takiyah tadi yang pura-pura itu. Itu takiyah juga Pak ya. Memang takiyah itu akhirnya berkembang ya, dikit-dikit takiyah. Termasuk itu yang namanya membudaya korupsi itu takiyah. Karena saya pernah satu masjid dengan seorang sekarang jadi tokoh nasional ya. Dan waktu mantu itu didanakan kendaraan dari istana itu. Kendaraan golf itu dipakai untuk sana itu. Waktu mantu, saya naik itu. Di sana loh, dekat belakangnya Dokteran UNER sana. Jadi dari jalan raya itu kemasuk rumahnya itu karena mantu. Mobil nggak boleh masuk, ternyata disediakan itu. So, parkir di sana aja Pak, dijemput oleh itu. Itu dalam skop yang kecil waktu itu ya satu. Sekarang menjadi ketua MUI pusat. Apa? Ya jelas saat itu masalah kecil, yaitu apa? Dari Bakti Makmur Indah BPRS Syariah itu saya duduk di dalam beliau itu, Pak Syafiq juga, yaitu mengajukan ke pengadilan negeri untuk menyita nasabah yang sudah tidak peduli tanah hutangnya itu ya. Nah ternyata tidak diproses itu, sudah berjalan berapa bulan mandek aja itu. Terus kata beliau, kenapa mandek? Paniteranya pengadilan itu ya kalau surat itu ingin cepat kan ada surat biasa, pos kilat, pos khusus dan lain sebagainya itu. Terus ditambah lagi, Pak sekarang ini Bapak Ketua lagi butuh biaya untuk mantu. Terus kita bicarakan di forum itu. Ternyata beliau pandangannya sekarang kan sudah terbiasa seperti itu. Ya. Jadi sudah darurat itu. Ya. Nanti yang dosa sana bukan kita. Itu alasannya. Ya. Padahal dalam hadisnya kan yang memberi juga laknat, yang menerima bagaimana yang minta-minta pasti lebih parah. Niatnya dilupakan. Ya. Ya, saudara mau menipu Allah dia. Mau menipu Allah ya. Ya, itu. Ternyata sekarang jadi orang sangat besar, sangat besar. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu gimana? Ya. Bisa cari yang sekarang mendukung mereka itu juga itu. Ini kan di beliau juga termasuk mendukung juga. Dengan alasan takiyah itu. Sekarang ini penasehatnya MUI pusat itu Umaro. Jadi Umaro menjadi penasehat MUI. Ya betul lah. Padahal sebelumnya ternyata waktu Pak Din itu jadi ketua. Itu ternyata dan memang mestinya itu yang ulul amri itu para fuqaha dulu. Umarok baru masuk kalau dia ini memenuhi syarat sebagai umarok yang menurut
siapa namanya yang punya kitab tentang kepemimpinan Islam itu ya. Kalau umara itu punya keilmuan sampai tingkat istihad. Jadi kira-kira dari ilmu apa sama dengan fuqahanya. Itu wajib dipatuhi gitu loh. Bahkan kalau umara tetap kalau menyimpang dari Allah juga boleh dipatuhi kan itu. Nah, sehingga akhirnya di Indonesia yang ulul amri itu adalah para ulama dulu. Yang kedua umara itu dengan syarat tadi. Nah, konon ternyata beritanya itu langsung diancam katanya itu dari itu. Itu katanya waktu itu MUI seluruh Indonesia juga. Buat fatwa semacam itu diancam mau dihabisi katanya kalau beritanya begitu wallah alam ya. Betul Pak ya? Ya. Dia menjelaskan bahwa itu di Jogja tanggal 15 Juli UN. Ya. Setengah Juli 2015. Ya. Itu fatwa sudah ada, tapi yang munculkan sama. Ya. Itu ya. Ya, kondisi kita seperti itu intinya sekarang. Dan dulu waktu Pak Gatot Nurmantio kan masih ada ada semacam pengimbang. Sekarang kayaknya ini malah makmum sama bulisnya, bahasa Arabnya bulis itu ya. Jadi Pangdam di belakangnya itu ya. Pangdam Dudung itu kan di belakangnya. Pembohong itu pernah jadi Kapolda Jatim juga Pak ini ya. Saya nggak ingat tadi ya. Imron siapa namanya? Yang membunuh 6 orang itu loh ya. Imron seorang orang Bugis itu. Apa? Sebentar ya. Ini maunya pangkatnya biar naik dari Kapolda bisa Kapolri maunya gitu. Tunduk. Konon ternyata ya perintahnya dari beliau tadi memang habisi saja itu gitu. Intinya begitu. Ya, saya kira ini Bapak sekalian Ibu sudah sampai menggok ke situ. Intinya kepemimpinan dalam tuntunan Islam seperti itu mestinya. Jadi memilih non Muslim itu menghanguskan iman kita. Ya, membawa dalam lingkungan kita ini kita sebarluaskanlah ayat-ayat semacam ini. Ya, saya kira perlu ayat itu dikumpulkan tentang itu disebarluaskan mungkin ya. Baik, saya kira ini sudah hikmah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu syahri wan nar. Allahumma tsabbit ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihil kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad din. Nasai wasyuyu'in wal munafiqin al-zalimin. Allahumma syatid syamlahum wa farid syam'ahum wa anzil ba'sal waddu alim innaka ala syai'in qadir. Ansurna ala man adana, ansurna ala man dhalamana, ansurna man la yakhafu wa la yakhafu adabaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi amin. Lillahi hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.